Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di hari Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal solih. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menerangkan bagaimana bedanya bentuk susunan mubtada khobar dan susunan idhofah. Yang pertama, kita lihat pada contoh al-baitu ba'idun. Artinya rumah itu jauh. Kalimat itu sudah sempurna. Kalimat itu sudah tidak mengandung pertanyaan lagi karena sudah jelas ya, rumah itu jauh. Jadi baik yang berbicara maupun yang diajak berbicara itu paham. Al-baitu itu sebagai mubtada, ba'idun itu sebagai khobar. Nah, yang kedua, rumah Hamid itu jauh. Bagaimana cara menulisnya? Coba kita misalkan menulisnya seperti ini. Al-baitu tajirun, misalkan. Dibikin seperti ini. Rumah itu pedagang. Kan pasti begitu. Bukan bermakna rumah pedagang. Itu gitu kan. Rumahnya pedagang. Itu bukan bermakna seperti itu. Kalau misalkan ditulis seperti ini. Al-baitu tajirun ba'idun. Nanti memaknanya seperti ini. Rumah itu pedagang jauh. Jadi rancu ya. Nah, maka kita kembalikan ke kaidah idhofah. Kita ingat kalau idhofah itu berarti bermakna kepemilikan ya. Menyandarkan satu isim ke isim setelahnya. Maksudnya isim rumah ini disandarkan ke kata berikutnya, tajirun. Maksudnya rumahnya pedagang itu, rumah itu disandarkan kepemilikannya kepada pedagang. Rumahnya pedagang itu jauh. Nah, kalau ada dua kata yang bermakna kepemilikan, kalau ada dua kata yang bermakna kepemilikan, maka kita identifikasi bahwa dia itu susunan idhofah. Misalkan rumahnya pedagang, kuncinya mobil, pintu masjid, jendela rumah, kamar Hamid. Itu kan berarti bermakna nyanya kepemilikan kan? Punyanya siapa gitu kan? Dan kita ingat bahwa kemarin sudah dikasih kaidahnya idhofah itu bagaimana? Jadi kaidah idhofah itu tidak boleh menerima alif lam. Jadi kalau dia mudhof itu tidak boleh. Jadi kata pertama itu kan mudhof, kata kedua mudhof ilaih. Jadi mudhof itu tidak boleh menerima alif lam. Jadi alif lamnya itu terlarang. Baitu. Nah, sekarang tajirun itu posisinya berarti kalau baitu ini sebagai mudhof, berarti tajirun itu sebagai mudhof ilaih. Coret-coretan ya. Berarti sebagai mudhof ilaih. Maka kalau mudhof ilaih dia kaidahnya bagaimana? Mudhof ilaih selalu majrur. Mudhof ilaih selalu majrur. Maka ini dirubah menjadi kasroh. Nah, ini ditambahin alif lam. Baitut tajiri gitu ya. Beda kan? Kalau mubtada khobar itu al baitu ba'idun, udah selesai. Rumah itu jauh. Kalau mau idhofah baitut tajiri kan belum selesai. Rumahnya pedagang itu apa?
belum ada kan keterangan selanjutnya, maka dikasih keterangan jauh. Nah, jauh itu sebagai khobar. Berarti kalau baidun sebagai khobar, berarti harus ada mubtada'nya dong. Berarti mubtada'nya yang ada di awal kalimat ini. Mubtada. Jadi selain sebagai mudhof, dia juga sebagai mubtada ya, sebagai mubtada. Urek-urekan. Jadi antum harus dari awal ya, melihat awal coret-coretan ini bagaimana prosesnya. Sekarang kalau misalkan ditulis rumah Hamid itu jauh, kita nulisnya baitun tajiru, baitun at-tajirul ba'idu. Wah, bagaimana ya? Begini benar kali ya Bu Guru ya? Kita perhatikan lagi bahwa kaidah mudhof itu adalah tidak boleh menerima alif lam dan tidak boleh menerima tanwin. Jadi tanwin di sini pasti salah. Dia kalau salah berarti dia harusnya domah saja ya. Baitut tajiru. Udah benar belum ya baitut tajiru? Oh, kita perhatikan lagi bahwa mudhof ilaih itu selalu majrur. Berarti dia tidak boleh domah, tapi harus majrur. Rumah pedagang itu jauh. Baitu di sini kedudukannya sebagai mudhof. Dia di awal kalimat, berarti selain mudhof dia juga sebagai mubtada. Mubtada kita simbolkan dengan mim ya. At-tajiri dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Rumah pedagang itu jauh. Kalau jauh berarti dia sebagai khobar. Kan sebagai kabarnya kan? Berarti kalau dia khobar dia harus nakiroh. Berarti tidak boleh ada alif lam. Begitu ya. Berarti susunan yang betul bagaimana? Rumah Hamid itu jauh. Berarti susunan yang betul baitut tajiri ba'idun. Mudah-mudahan paham ya. Saya mohonkan kepada Allah supaya teman-teman sekalian diberi pemahaman. Mafhum sampai di sini ya. Jadi kalau mubtada khobar itu alif lam, kemudian nakiroh. Kalau idhofah itu berarti dia tidak boleh ditanwin, tak boleh ada alif lam. Selanjutnya itu kasroh. Kalau selain nama berarti ada alif lamnya. Meskipun nanti boleh mudhof ilaih itu